pertanyaan yang menurut gua mungkin tidak rasional, tapi lebih ke emosional. Gimana sih orang Kristen itu melihat seorang Yesus yang disalib? Kenapa itu kayak epic banget dan kemudian menjadi penyelamatan bagi semesta? Di video ini gue mau menanggapi kalimat yang keren banget dari Habib Jafar, yang kalimatnya tuh tadi kalau kalian notice ya, apakah penyaliban Yesus tuh cuma hanya sekedar emosional bukan rasional. Nah ini kalimat yang baik sekali karena pada waktu kita ngomong tentang penyaliban Yesus ini menjadi salah satu sentral selain kebangkitan Yesus ya, waktu kita percaya tentang iman Kristen. Gue mau bicara tentang hal ini karena ini menjadi poin penting buat kita untuk memahami, terlepas dari kita bahas tentang Kristen progresif dan seterusnya. Jadi gini, agama itu selalu akan terkait dengan sejarah. Dan sejarah itu bisa di-track, kita bisa tracing, semuanya data-datanya sejarahnya ada. Jadi kalau gue mau ngomong tentang fakta kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita harus percaya ada 3 hal paling enggak. Yang pertama adalah faktor internal dari Alkitab. Alkitab tuh berkali-kali bicara tentang hal itu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang siapa Yesus, di 4 Injil saja, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tuh bicara tentang kematian Yesus, penyaliban Yesus, dan itu sudah confirm sebenarnya. Bahkan Rasul Paulus itu bicara tentang 1 Korintus pasal 15. Kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semua iman kita. Galatia pasal 2 ayat 20 juga mengatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, aku tidak hidup lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Kita ngomong tentang Roma pasal 5, itu juga berkali-kali bicara tentang penebusan Kristus. Jadi kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, maka kita juga bisa mati bagi dosa. Jadi fakta tentang kematian Kristus itu bukan cuma emosional, tapi ini kaitan yang penting banget. Ini adalah sebuah fakta sejarah. Dan kalau kita ngomong tentang, aduh itu kan Alkitab ya, pastilah ngebelain Tuhan Yesus. Gue mau share juga beberapa informasi dari yang lainnya, misalnya dari sejarawan-sejarawan yang memang bukan orang Kristen. Contoh misalnya yang pertama adalah Cornelius Tacitus ya, seorang sejarawan Romawi ya, lahir 52-54 Masehi. Dia itu bicara tentang bagaimana ada seorang Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Yang kedua misalnya kita bicara tentang Talmud Yahudi. Talmud Yahudi itu apa sih? Itu adalah sebuah catatan tulisan dari para orang Yahudi, rabi-rabi orang Yahudi yang kemudian mencatatkan apa yang terjadi pada zaman pada saat itu. Dan kalau kita bicara tentang Talmud Babilonia misalnya ya, Talmud Babilonia dikatakan sedemikian. Pada hari sebelum Paskah mereka menggantung Yesus dari Nazaret, ya Yesus. Ya. Ini adalah Talmud Babilonia. Dan kita tahu ya orang Yahudi kan adalah orang yang kemudian sangat membenci Yesus ya. Ya alasan kenapa Yesus disalibkan adalah karena orang-orang Yahudi menganggap Yesus sudah menyamakan dirinya sebagai Allah. Jadi ini confirm banget fakta dari orang-orang yang berseberangan dari iman Kristen. Yang berikutnya misalnya ya, Lucianus dari Samosata adalah seorang filsuf dan sejarawan Yunani, hidup dari 120 Masehi ya. Dia juga mengatakan orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan aliran kepercayaan baru ini kepada dunia dan seterusnya. Lalu itu juga kalimat yang muncul dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan bukan orang Kristen. Bahkan kalau kita ngomong lagi misalnya yang sangat terkenal, ini sering banget dikutip Flavius Josephus ya. Flavius Josephus adalah seorang non-Kristen. Dia juga mengatakan bahwa Yesus disalibkan gitu ya. Di dalam buku catatannya Flavius Josephus mengatakan Yesus tuh disalibkan. Jadi ini sebuah fakta. Bahkan Flavius Josephus tuh bukan cuma sekedar orang yang bukan Kristen, tapi juga adalah sejarawan Romawi. Jadi sebenarnya confirm dari Yahudi, dari Romawi, dari Yunani, dari orang-orang yang berseberangan. Ya kan kalau kita ngomong tentang sebuah kebenaran, fakta dari pihak yang berseberangan itu bisa lebih valid ya, dijadikan sebuah standar. Jadi sebuah fakta guys. Jadi kalau kita ngomong apakah penyaliban Yesus adalah sebuah bagian yang hanya emosional, rasanya enggak. Ini adalah sebuah fakta. Walaupun di balik sebuah fakta perlu ada maknanya. Nah ini poin saya yang ketiga. Poin saya yang ketiga adalah makna kematian Kristus. Buat apa dia disalibkan di atas kayu salib? Bahkan pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ingat dong sebelum dia disalibkan, ditangkap dan disalibkan, Yesus berdoa supaya cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Dan kita tahu arti kata cawan adalah murka Tuhan gitu loh. Ya. Menanggung dosa manusia. Dan ini menjadi salah satu kunci atau fokus atau sentralitas atau jantung dari iman Kristen, yaitu penebusan dosa di dalam Kristus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu bukan cuma sekedar semata-mata di atas kayu salib. Enggak, nabi-nabi sebelumnya udah menubuatkan akan siapa Yesus,
bagaimana dia hidup, apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia mati. Dan inilah menjadi konfirmasi bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku dan dosamu. Kenapa ini menjadi penting? Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Masalah manusia adalah dosa, itu terkait dalam diri kita, guys. Jadi kalau dalam diri kita, nggak mungkin kita sendiri bisa menyelesaikannya. Walaupun gue tahu di zaman postmodern ini ada orang yang mengatakan dosa itu kan cuma pelanggaran lah, atau mungkin gangguan kesehatan mental, atau sesuatu hal yang sifatnya itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi Alkitab dengan jelas memberikan sebuah penegasan bahwa keterpisahan kita dengan Tuhan adalah karena adanya dosa. Gue waktu itu khotbah gue kasih contoh seperti kertas ini. Ya, kertas ini putih gitu ya. Gue bukan ngomong tabula rasa, tenang, santai guys ya. Ini gue acak-acak ya. ASMR. Bunyi kertas dicekin. Oke. Ya, jadi guys kalian lihat di sini ada kerutan ya, ada kerutan. Nah, waktu kita ngomong tentang kerutan itu hidup manusia ya. Hidup manusia itu penuh dengan dosa. Gue nggak tahu berapa banyak kerutannya. Tapi kalau gue berpikir misalnya gue mau membuat kertas ini kembali seperti semula. Masih ada nggak? Masih ya? Masih ada nggak? Masih. Bahkan kalau lu ngambil setrikaan, lu setrika di kertas, nggak mungkin balik lagi menjadi sempurna seperti sebelumnya. Jadi ini manusia yang berdosa. Dengan kondisi yang seperti ini berdosa, kita nggak mungkin ketemu dengan Tuhan, guys. Kenapa? Karena Tuhan tuh maha kudus, maha suci, maha sempurna. Sedikit aja leceknya lu nggak bisa datang ke sana, nggak bisa gitu loh. Jadi harus kembali sempurna. Dan apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan adalah kita butuh kertas baru. Kertas baru ini jadi perfect, mulus. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus gitu loh. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita orang yang tidak pernah bisa jadi benar, dibenarkan di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam Kristus kita dibenarkan. Dan ini menjadi sebuah contoh yang sederhana gitu loh. Waktu kita ngomong tentang dosa, lu mau berbuat baik seperti mengembalikan kertas tadi, tau gak? Ya kayak kertas tadi, lu mau berbuat baik, lu mau ke gereja, lu mau melayani jadi pendeta sekalipun ya, menjadi orang yang luar biasa punya karunia, lu nggak bisa mengembalikan diri lu, nggak bisa gitu loh. Lu nggak bisa menghadap Tuhan dengan kayak gini, nggak bisa. Lu butuh kertas yang sempurna, dan itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi kalau ngomong tentang apakah penyaliban Yesus menjadi sebuah emosional belaka, enggak, ini fakta. Tapi di balik fakta itu ada makna. Maknanya adalah aku dan engkau, kalau engkau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosamu sudah diampuni, diselesaikan di atas kayu salib. Perhatikan ya guys ya, penebusan dosa itu tidak gratis, kudu bayar. Tapi yang bayar bukan kita, tapi Yesus. Maka waktu Yesus sudah menebus dosa kita, maka kita yang sudah ditebus oleh Kristus itu melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur. Lu ngomong kamsya, thank you Tuhan, nuhun pisan kepada Yesus yang sudah menebus dosa kita. Melalui apa? Melalui pelayanan, perbuatan baik, ke gereja, baca Alkitab, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk masuk surga, bukan untuk diterima Tuhan, tapi karena justru telah ditebus dosanya oleh Kristus, maka lu mau mengucap syukur dengan cara melakukan yang terbaik. Ini adalah sebuah gambaran buat kita semua. Semoga video singkat ini bisa menjadi penyemangat buat kita hidup mengikut Kristus. Dan gue yakin banget bahwa penyaliban Yesus, kematiannya dan kebangkitannya adalah Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Dan inilah arti hidup yang sejati. Soli Deo Gloria, gue Joy Manik, gue pamit. Bye-bye. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih